Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas alur cerita film berjudul Keadilan The Verdict. Cerita ini berpusat pada perjuangan seorang pria bernama Raka yang harus menghadapi kenyataan pahit setelah istrinya Nina menjadi korban tindak kejahatan yang mengubah hidup mereka selamanya. Nina yang sedang mengandung dan tengah berjuang meraih cita-citanya sebagai pengacara muda justru kehilangan nyawanya akibat peristiwa tragis. Pelaku berasal dari keluarga kaya dan terpengaruh membuat proses hukum berjalan penuh kejanggalan. Raka yang sebelumnya percaya pada sistem peradilan mulai menyadari bahwa kebenaran tidak selalu menjadi prioritas ketika kekuasaan itu bermain. Di sisi lain, terdapat Timo, seorang pengacara terkenal yang dikenal cerdas dan penuh strategi. Sebelum rahasia akhirnya terungkap, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya dulu supaya tidak ketinggalan pembahasan film terbaru lainnya. Cerita kemudian bergerak ke sebuah insiden mengejutkan. Raka terlihat memasuki ruang sidang sambil membawa senjata dan mengenakan rompi keselamatan. Setelah semua pintu ditutup rapat, suasana mendadak mencekam. Hakim yang memimpin persidangan kebingungan melihat tindakan Raka yang tidak biasa. Ketegangan memuncak saat suara tembakan terdengar dan membuat seluruh orang ruangan panik. Seorang petugas keamanan bernama Zainal berusaha menghentikannya, namun justru terkena tembakan. Setelah itu, alur cerita mundur ke masa lalu dan memperlihatkan kehidupan Raka yang masih bahagia bersama Nina ketika mereka memeriksa kandungan di rumah sakit. Dalam perjalanan pulang, Nina menceritakan bahwa dirinya akan kembali mengikuti ujian profesi hukum. Setelah beberapa kali gagal, ia menganggap kesempatan kali ini sebagai percobaan terakhir. Jika kembali tidak berhasil, ia berniat meninggalkan impiannya. Raka mencoba menguatkan sang istri agar tidak menyerah dan justru berjuang demi masa depan keluarga mereka. Cerita lalu memperkenalkan Timo yang sedang menangani kasus seorang terdakwa bernama Sadam. Pada saat yang sama, Raka masih bekerja sebagai petugas keamanan pengadilan. Dalam persidangan tersebut, seorang korban bernama Bimo memberikan kesaksian bahwa dirinya diserang hingga mengalami luka bakar serius di bagian wajah. Jaksa menjelaskan bahwa korban membutuhkan biaya dan waktu yang sangat besar untuk proses pemulihan. Timo membangun pembelaan dengan menyatakan bahwa kliennya mengalami gangguan jiwa akibat trauma berat yang terjadi di masa lalu. Menurut Timo, kondisi psikolog itu membuat Sadam sulit membedakan tindakan yang benar dan yang salah. Ia berargumen bahwa terdakwa tidak sepenuhnya memahami konsekuensi dari perbuatannya sehingga tidak layak menerima hukuman pidana seperti pelaku kriminal pada umumnya. Pada akhirnya, hakim memutuskan pembebasan Sadam dari tuntutan hukum. Keputusan tersebut membuat Ibu Bimo sangat terpukul dan tidak mampu menerima hasil sidang. Namun, sebagai warga biasa yang tidak memiliki kekuatan maupun uang, ia hanya bisa menyaksikan ketidakadilan itu terjadi di depan matanya. Samsul, rekan Raka, rasa gerah melihat keputusan tersebut. Ia membandingkan kasus itu dengan kasus hukum berat yang sering diterima rakyat kecil untuk pelanggaran sepele. Raka hanya mengatakan bahwa lambat laun dirinya akan terbiasa menyaksikan kenyataan pahit seperti itu. Tak lama kemudian, Nina menghubungi Raka dan menyampaikan kabar bahagia bahwa dirinya akhirnya lulus ujian. Mendengar hal itu, Raka merasa sangat bahagia karena impian istrinya selangkah lagi akan terwujud. Namun, kebahagiaan tersebut segera diiringi peristiwa lain saat Raka melihat Ibu Bimo mencoba menyerang Timo menggunakan batu. Raka berhasil mencegah aksi tersebut dan meminta maaf atas nama ibu korban yang masih dipenuhi emosi. Sebagai bentuk terima kasih, ayah Sadam memberikan voucher makan di restoran mewah kepada Raka. Malam harinya, Raka mengajak Nina menikmati makan malam tanpa penjelasan asal-usul voucher tersebut. Di tempat yang sama, seorang pemuda bernama Andika sedang bersantai bersama teman-temannya di area private yang terhubung dengan klub malam. Seorang pelayan bernama Gilang melayani mereka dengan minuman terbaik. Sementara itu, Nina mulai merasakan heran dengan kemampuan Raka membawanya ke restoran semewah itu. Ketika mengetahui voucher tersebut berasal dari keluarga Sadam, Nina langsung kecewa. Ia menilai Raka terlalu dekat dengan pihak yang telah lolos dari hukum, sementara keluarga korban masih menderita. Meski Raka berusaha menjelaskan bahwa dirinya hanya menjalankan tugas, Nina tetap tidak bisa menerima alasan tersebut. Karena kesal, Nina memilih pergi ke kamar mandi. Dalam perjalanan, ia tanpa sengaja bertabrakan dengan Dika hingga ponsel pemuda itu jatuh. Nina segera meminta maaf dan bersedia mengganti kerusakan yang terjadi. Namun, Dika yang sedang mabuk justru melontarkan ucapan yang membuat Nina tak nyaman. Keadaan berubah mengerikan ketika Dika diam-diam mengikuti Nina ke toilet wanita
Setelah memastikan area sekitar sepi, ia menutup akses masuk dan melancarkan serangan brutal menggunakan sebuah vas kaca. Nina terjatuh dan tak mampu melawan. Karena Nina tak kunjung kembali, Raka meminta bantuan Gilang untuk mengantarkannya ke area toilet. Saat berhasil masuk, ia terkejut menemukan istrinya tergeletak bersimpah darah. Dalam kepanikan, Raka meminta ambulan dipanggil secepat mungkin. Di saat bersamaan, Dika berusaha melarikan diri, Raka segera mengejarnya dan berhasil menangkapnya. Amarah yang memuncak membuat Raka mengajar Dika tanpa ampun. Sementara itu, di rumah sakit, dokter menyatakan bahwa nyawa Nina tak berhasil diselamatkan, meskipun bayi yang dikandung masih sempat dievakuasi dalam kondisi kritis. Kasus tersebut segera menarik perhatian banyak pihak. Seorang polisi bernama Edo bahkan mengatakan bahwa Dika sangat beruntung karena memiliki keluarga kaya yang mampu melindunginya. Dika kemudian meminta agar ayahnya segera dihubungi. Saat keluarga dan kerabat berkumpul di pemakaman Nina, Timo sang pengacara mulai menyusun strategi pembelaan. Ia berencana membangun narasi bahwa peristiwa itu hanyalah kecelakaan yang dipicu alkohol sehingga hukumnya dapat diperingan. Namun Dika menolak segala kemungkinan masuk penjara. Ketika ditanya alasan melakukan pembunuhan tersebut, ia memberikan jawaban yang mengerikan. Baginya membunuh hanyalah cara untuk menguji batas hukum dan melihat apakah dirinya benar-benar bisa lolos dari konsekuensi. Mendengar hal itu, ayah Dika menjanjikan imbalan besar kepada Timo apabila berhasil memenangkan perkara tersebut. Timo pun mengerahkan seluruh sumber daya kantornya untuk memastikan kemenangan di pengadilan. Persidangan dimulai dengan menghadirkan berbagai saksi. Polisi Edo menjelaskan hasil forensik yang menunjukkan penyebab kematian Nina. Namun ketika Timo melakukan pemeriksaan silang, ia berusaha menekankan bahwa tidak ada motif yang jelas di balik tindakan Dika. Kesaksian berikutnya datang dari Gilang. Awalnya ia menceritakan kejadian sesuai fakta yang diketahuinya. Namun saat dihadapkan pada pertanyaan-pertanyaan Timo, keterangannya perlahan berubah dan mulai menguntungkan pihak terdakwa. Pernyataannya yang berbeda dari laporan awal membuat jaksa keberatan. Gilang berkilah bahwa dirinya saat itu masih syok sehingga beberapa detail yang pernah disampaikan kepada polisi mungkin tidak akurat. Timo kemudian memanggil Raka sebagai saksi. Dengan tenang, Raka menjelaskan kronologi malam naas tersebut, mulai dari makan malam bersama Nina hingga dirinya menemukan sang istri dalam kondisi mengenaskan di kamar mandi restoran. Saat ditanya mengapa begitu yakin Dika adalah pelakunya, Raka menjelaskan bahwa darah Nina ditemukan pada pakaian dan sepatu yang dikenakan Dika. Bukti forensik juga mendukung kesimpulan tersebut. Namun Timo membalik keadaan dengan menyatakan bahwa darah itu bisa saja menempel ketika Raka mengejar dan memukuli Dika setelah kejadian. Bahkan secara perlahan ia mulai mengarahkan kecurigaan kepada Raka sendiri. Sebuah rekaman video diperlihatkan di ruang sidang bahwa video itu terlihat Raka mengejar Dika dengan sangat brutal. Timo lalu menggiring opini bahwa dari 3 orang berada di sekitar lokasi kejadian, justru Raka terlihat paling emosional dan memiliki alasan kuat untuk melakukan pembunuhan. Raka mulai menyadari bahwa persidangan tidak lagi berjalan sebagai mestinya. Sikap jaksa yang tampak pasif semakin memperkuat kecurigaannya bahwa ada permainan besar di balik kasus tersebut. Meski mendapat beberapa ancaman dan sindiran, ia tetap bertekad memperjuangkan keadilan bagi Nina. Kecurigaan itu akhirnya mendorong Raka membuktikan jaksa Burhan setelah persidangan usai. Dugaan Raka ternyata benar. Burhan diam-diam bertemu dengan Timo, diketahui telah menerima imbalan dari Bono. Dalam pertemuan itu, mereka membahas hakim yang dikenal sulit disuap, sehingga satu-satunya cara untuk menang adalah memanipulasi jalannya persidangan dengan strategi yang terlihat sah di mata hukum. Sidang berikutnya berlangsung dengan suasana yang berbeda. Burhan yang seharusnya berperan sebagai jaksa tampak tidak bersemangat dan hampir tidak memberikan perlawanan berarti. Di akhir persidangan, hakim mengumumkan bahwa putusan akan dibacakan sidang selanjutnya. Pada malam harinya, bayi yang sempat diselamatkan dari kandungan Nina akhirnya meninggal dunia. Kehilangan itu semakin menguatkan tekad Raka untuk memperjuangkan keadilan hingga titik akhir. Tidak ingin menyerah begitu saja, Raka mulai bergerak sendiri. Ia memasang kamera tersembunyi untuk memantau aktivitas Timo dan keluarga Sadam. Dari pengamatannya, ia mengetahui bahwa Gilang sebelumnya telah mendapat tekanan agar memberikan kesaksian palsu. Berbekal informasi tersebut, Raka mendatangi Sadam di sebuah klub malam. Setelah melumpuhkan para pengawal yang mencoba menghalanginya, ia memaksa Sadam agar mau mengatakan yang sebenarnya di persidangan nanti. Usai menemui Sadam, Raka menuju tempat tinggal Gilang. Namun pria itu sudah lebih dulu menghilang.
Karena itu, Raka meminta bantuan Wati untuk mencari kebenaran Gilang dan memujuknya agar bersedia memberikan kesaksian yang jujur. Pada malam harinya, Raka menemui mantan rekannya dan meminta akses ke gudang persenjataan yang pernah mereka gunakan di masa lalu. Ketika Raka mengambil beberapa perlengkapan termasuk bahan peledak, rekannya yang bernama Yoga langsung menghentikan dengan todongan senjata. Yoga mengingatkan bahwa Raka sudah bukan bagian dari kelompok mereka, namun berkat kemampuan bertarung yang dimilikinya, Raka berhasil menguasai situasi. Pada akhirnya Yoga terpaksa membiarkannya membawa perlengkapan yang dibutuhkan. Keesokan harinya, Raka meminta agar dirinya ditempatkan bertugas keamanan di ruang sidang bersama Zainal. Saat Zainal pergi lebih dahulu dan Samsul sibuk membuatkan kopi, Raka memanfaatkan kesempatan itu untuk menjalankan rencananya. Ketika Samsul kembali, seluruh kamera pengawas di gudang sudah tidak berfungsi. Tak lama kemudian, Raka membuat garis pembatas di lantai yang tampaknya menjadi bagian penting dari strateginya. Ia kemudian memerintahkan Panitera mengumpulkan seluruh ponsel milik orang-orang yang berada di ruang sidang. Ternyata Zainal hanya mengalami luka ringan dari insiden sebelumnya. Di hadapan hakim, Raka memohon agar persidangan dibuka kembali karena ia yakin mampu membuktikan bahwa Tika memang pelaku sebenarnya. Sementara itu, aparat kepolisian mulai mengepung lokasi dan berusaha membuka komunikasi dengannya. Seorang polisi bernama Kamal menghubungi Raka dan meminta agar ia menyerah. Sebagai balasan, Raka mengklaim telah memasang beberapa bom di area gedung pengadilan. Ia bahkan memaksa Burhan mengenakan rompi yang menyerupai bom sebagai simbol bahwa dirinya sudah tidak layak lagi menyandang jabatan jaksa. Untuk melihatkan keseriusannya, Raka meledakkan salah satu bom yang dipasang pada kendaraan di luar gedung. Ledakan tersebut membuat semua pihak semakin panik. Raka mengatakan masih ada 2 bom lain yang siap diledakan jika ada upaya penyergapan. Di saat yang sama, polisi mencoba menggali latar belakang pria itu, namun data mengenai pekerjaan terakhir Raka ternyata sulit ditemukan. Berita penyanderaan di pengadilan pun langsung menjadi perhatian nasional dan ramai diberitakan media. Raka menawarkan sebuah kesepakatan jika hakim bersedia membuka kembali persidangan, ia akan membebaskan seluruh orang yang tidak terkait dengan perkara tersebut dan menyerahkan diri setelah sidang selesai. Namun jika permintaannya ditolak, tidak seorang pun akan diizinkan keluar dari ruangan. Saat proses negosiasi berlangsung, Burhan dan seorang rekannya mencoba menyerang Raka dari belakang, tetapi usaha mereka berhasil digagalkan. Di luar gedung, komandan pasukan khusus mulai meragukan ancaman bom yang disampaikan Raka. Ia menganggap semuanya hanya gertakan. Karena itu, tim khusus dikirim masuk melalui jalur belakang. Namun Raka yang telah mengawasi pergerakan mereka segera meledakkan salah satu perangkat peledak hingga para petugas terpental dan operasi penyusupan gagal total. Hakim sangat marah dan menilai tindakan Raka sudah menyerupai aksi terorisme. Namun Raka menjelaskan bahwa bom tersebut dirancang tanpa daya bunuh karena hanya berisi peluru karet. Setelah itu, ia menunjukkan foto yang memperlihatkan Burhan dan Timo keluar dari rumah Dono. Ia juga mengungkapkan adanya laporan autopsi penting yang sebelumnya tidak pernah dimasukkan ke dalam proses persidangan. Timo berusaha merebut dokumen tersebut sebelum isinya dibahas lebih jauh. Meski demikian, hakim akhirnya mengabulkan permintaan Raka untuk menggelar sidang ulang, namun ada syarat yang harus diterima. Raka wajib tunduk pada keputusan akhir dan tetap bertanggung jawab atas aksi penyanderaan yang telah dilakukannya. Raka menyetujui syarat itu, tetapi ia mengajukan satu permintaan tambahan. Menurut Raka, sidang harus disiarkan secara langsung melalui internet agar masyarakat bisa menyaksikan proses pencarian kebenaran secara terbuka. Ia merasa media selama ini terlalu mengabaikan kasus tersebut. Setelah kesepakatan tercapai, semua orang yang tidak berkepentingan diperbolehkan meninggalkan ruangan. Zainal pun ditugaskan merekam seluruh jalannya persidangan. Di sisi lain, Bono menghubungi kenalannya di kepolisian dan mendesak agar situasi segera diakhiri. Orang yang dihubunginya bahkan memerintahkan penembak jitu untuk bersiap. Sementara itu, Timo memulai pembelaannya dengan meminta Tika memberikan kesaksian langsung di hadapan hakim. Tika mengakui tidak mengenal Lina, berdalih masuk ke toilet wanita karena sedang mabuk serta mengira tempat itu kosong. Ia kemudian menyusun cerita bahwa dirinya melihat pertengkaran antara Raka dan Nina. Menurut versinya, pertengkaran itu dipicu masalah rumah tangga hingga berujung pada tindakan kekerasan. Tika bahkan menuduh Raka sebagai orang yang menusuk Nina menggunakan pecahan kaca. Ketika mendapat kesempatan berbicara, Raka langsung memanfaatkan celah dalam kesaksian tersebut. Ia menanyakan detail yang hanya bisa diketahui oleh seorang yang benar-benar berada di lokasi kejadian.
Jawaban Dika justru semakin menimbulkan kejanggalan. Pernyataannya tidak sejalan dengan bukti forensik yang ada. Namun Timo segera mengalihkan perhatian dengan memutar rekaman yang memperlihatkan Raka dan Nina sedang bertengkar, sehingga menimbulkan kesan bahwa Raka memang memiliki motif kuat. Di tengah sidang, sebuah peluru dari penembak jitu hampir mengenai tubuh Raka. Beruntung ia sempat bergerak hingga peluru hanya melukai lengannya. Hakim yang mengetahui kejadian tersebut langsung mengancam tindakan polisi dan menegaskan bahwa jalannya persidangan tidak boleh diganggu. Sementara itu, Wati berhasil menemukan jejak Gilang yang hendak berpindah tempat persembunyiannya. Ketika mencoba mengambilnya, Gilang justru menyerang dan melarikan diri. Jadi aksi kejar-kejaran yang cukup menegangkan, tetapi Wati kehilangan jejaknya di tengah perjalanan. Meski gagal menangkap Gilang saat itu, Wati tetap meyakinkan Raka bahwa dirinya tidak akan berhenti mencarinya. Di ruang sidang, Raka lalu mencoba memperdengarkan rekaman percakapan yang menunjukkan adanya hubungan antara Timo dan Bono. Namun Timo langsung menolak bukti tersebut dengan alasan proses pemperolehan tidak sesuai ketentuan hukum. Hakim akhirnya setuju dengan kebenaran yang ditunjukkan Timo sehingga rekaman itu tidak dapat diterima sebagai alat bukti resmi. Menyadari situasi tersebut, Raka hanya bisa mengingatkan bahwa setiap kebohongan dan pelanggaran hukum pada akhirnya akan membawa konsekuensi bagi pelakunya. Ucapan itu berupanya menguncang hati Gilang yang selama ini menyimpan rasa bersalah. Pada saat bersamaan, atasan Wati menghubunginya dan memberi informasi bahwa keberadaan Gilang berhasil dilacak. Mereka pun bergerak untuk menemukannya sebelum sidang berakhir. Raka kemudian menghadiri Saddam sebagai saksi. Saddam mengakui bahwa pada hari dirinya dibebaskan dari tuntutan hukum, Dika terlihat iri dan kesal. Menurut kesaksiannya, Dika merasa tertantang untuk membuktikan bahwa dirinya juga bisa lolos dari hukuman seperti yang dialami Saddam. Namun Timo segera melakukan serangan balik. Ia mengingatkan bahwa Saddam pernah dinyatakan mengalami skizofrenia. Jika kini Saddam mengakui bahwa diagnosis tersebut tidak benar, maka kasus lamanya berpotensi dibuka kembali. Tekanan itu membuat Saddam berada dalam posisi yang sangat sulit. Pada akhirnya Saddam memilih mempertahankan cerita lama dan kembali mengaku mengidap gangguan kejiwaan. Karena itu hakim memutuskan kesaksiannya tidak dapat dijadikan dasar pertimbangan. Di saat bersamaan, Wati akhirnya berhasil menemukan Gilang dan memaksanya menghadapi kenyataan yang selama ini ia hindari. Ketika Timo mulai mendesak hakim agar segera mengakhiri persidangan, sebuah pesan dari Wati masuk ke ponsel Raka. Isi pesan itu membawa harapan baru karena Gilang akhirnya bersedia memberikan kesaksian yang sebenarnya. Di hadapan hakim, Gilang mengaku bahwa dirinya pernah didekati Timo dan diminta mengubah kesaksian pada sidang pertama. Tujuannya adalah mengarahkan kecurigaan kepada Raka sehingga Dika dapat terhindar dari hukuman. Tidak hanya itu, Gilang juga mengungkap bahwa ia diperintahkan menghapus rekaman CCTV setelah kejadian. Namun diam-diam ia menyimpan salinan video tersebut. Ketika rekaman diputar, terlihat jelas Dika mengikuti Nina menuju toilet sambil membawa vas bunga dan memasang tanda pembersihan untuk menghalangi orang lain masuk. Bukti visual itu langsung menghancurkan seluruh alibi yang selama ini dibangun. Dika kehilangan kendali dan mengamuk di ruang sidang karena sadar tidak lagi memiliki jalan keluar. Setelah sidang berakhir, Raka menepati janjinya dengan menyerahkan diri kepada pihak berwenang. Hakim akhirnya menjatuhi hukuman 25 tahun penjara kepada Dika atas pembunuhan berencana yang dilakukannya. Burhan dan Timo juga terancam hukuman berat karena terlibat dalam manipulasi proses hukum. Sementara Bono harus mempertanggungjawabkan perannya dalam upaya menghalangi penyelidikan dan menghilangkan barang bukti. Keputusan terakhir diberikan kepada Raka. Meski berhasil membongkar kebenaran, ia tetap dinyatakan bersalah atas aksi penyanderaan yang dilakukan selama persidangan dan dijatuhi hukuman penjara selama 10 tahun. Menjelang akhir cerita, sosok Nina muncul dalam bayangan Raka. Sula memberikan ucapan selamat karena perjuangan akhirnya membuahkan keadilan. Dengan demikian, kisah dalam film ini pun berakhir. Dukung channel ini agar dapat tetap menayangkan Squid Movie berikutnya dengan mengklik tombol like dan subscribe. Terima kasih.